Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke Minasan, sebelum kita membahas ke materi berikutnya, ayo kita review dulu ya. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari kata kerja bentuk A atau yang disebut juga dengan kata kerja negatif atau nai. Kata kerja a, nai ini merupakan bentuk informal dari kata kerja masen. Nah, coba ya, mari kita lihat ke contohnya. Yang pertama, pergi. Bahasa Jepangnya adalah ikimasu. Tidak pergi, bahasa Jepangnya adalah ikimasen. Nah, berarti kata kerja A-nya adalah ikanai, yang sama juga artinya tidak pergi. Ya, jadi ikimasen adalah bentuk formal, ikanai adalah bentuk informal. Kemudian yang kedua, mendorong. Bahasa Jepangnya adalah oshimasu. Tidak mendorong, bahasa Jepangnya oshimasen. Kata kerja A-nya osanai, yang artinya adalah tidak mendorong juga. Jadi oshimasen formal, sedangkan informalnya adalah osanai. Kemudian berdiri, bahasa Jepangnya adalah tachimasu. Tidak berdiri, bahasa Jepangnya tachimasen. Kata kerja A-nya adalah tatanai, yang juga artinya tidak berdiri. Tachimasen formal, tatanai informal. Dan yang terakhir, minum. Bahasa Jepangnya adalah nomimasu. Tidak minum, bahasa Jepangnya nomimasen. Kata kerja A-nya adalah nomanai, yang artinya juga tidak minum. Jadi nomimasen bentuk formal, informalnya adalah nomanai. Itu ya Minasan untuk kata kerja A atau yang disebut juga dengan bentuk negatif atau nai, yang merupakan bentuk informal dari kata kerja masen. Selanjutnya Minasan, kita akan mempelajari tentang letak suatu benda atau untuk menyatakan keberadaan suatu benda. Untuk menyatakan keberadaan suatu benda, kita menggunakan kata kerja imas atau arimas. Keduanya artinya adalah ada. Bedanya adalah kalau imas itu digunakan untuk menyatakan suatu keberadaan benda yang bisa bergerak atau bisa berpindah sendiri, seperti manusia, hewan. Sedangkan untuk arimas digunakan untuk menyatakan keberadaan suatu benda yang tidak bisa bergerak atau tidak bisa berpindah sendiri, seperti tumbuhan, pohon, dan benda-benda di sekitar kita. Kemudian untuk menyatakan letak suatu benda, kita menggunakan polanya adalah ni arimas atau ni imas. Artinya adalah ada di. Partikel ni di sini artinya adalah di. Sedangkan untuk kata kerja arimas maupun imas, keduanya artinya adalah ada. Jadi ni arimas atau ni imas artinya adalah ada. Nah, yang kali ini kita akan pelajari adalah polanya ni arimas. Nah, untuk lebih jelasnya ayo kita lihat ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, mobil ada di luar. Mobil bahasa Jepangnya kuruma. Luar bahasa Jepangnya soto. Jadi ada di luar. Bahasa Jepangnya adalah soto ni arimas. Kenapa pakai kata kerja arimas? Karena subjeknya adalah mobil. Mobil adalah benda yang tidak bisa bergerak atau berpindah sendiri. Jadi mobil ada di luar. Bahasa Jepangnya adalah kuruma wa soto ni arimasu. Kemudian contoh yang kedua, sepeda ada di dalam. Sepeda bahasa Jepangnya jitensha. Dalam naka. Jadi ada di dalam. Bahasa Jepangnya naka ni arimasu. Sepeda ada di dalam.
Bahasa Jepangnya jitensha wa naka ni arimasu. Kemudian yang ketiga, motor ada di situ. Motor bahasa Jepangnya bike. Di situ bahasa Jepangnya soko. Jadi ada di situ soko ni arimasu. Motor ada di situ bahasa Jepangnya baiku wa soko ni arimasu. Contoh yang keempat, bis ada di terminal. Ya. Bis bahasa Jepangnya basu. Ya. Terminal atau halte bus, ya. Bahasa Jepangnya adalah baste. Ya. Jadi ada di terminal, bahasa Jepangnya adalah baste ni arimasu. Ya. Jadi bis ada di terminal, bahasa Jepangnya basu wa baste ni arimasu. Dan yang terakhir, taksi ada di mana? Ya. Nah, ini untuk menanyakan keberadaan si taksi, ya. Taksi ya bahasa Jepangnya adalah taksi. Nah, ada di mana? Bahasa Jepangnya adalah doko ni arimasu ka? Ya, untuk menanyakan keberadaan atau letak benda-benda yang tidak bisa bergerak atau tidak bisa berpindah sendiri, kita menggunakan doko ni arimasu ka? Jadi sekali lagi ya minasan ya, taksi ada di mana? Bahasa Jepangnya adalah taksi wa doko ni arimasu ka? Oke ya minasan, itu untuk pola kita hari ini yaitu ni arimasu, yang artinya adalah ada di suatu tempat. Ya, jadi benda yang tidak bisa berpindah atau tidak bisa bergerak sendiri tersebut ya ada di suatu tempat. Ya, polanya ni arimasu. Kalau kita sudah menguasai pola kalimat tersebut, ayo kita mempelajari percakapannya. Kali ini percakapannya berjudul kombini atau convenience store atau paserba, warung serba ada. Ya. Percakapannya dimulai dari si A yang bertanya kepada si B. Kono jikaku ni kombini arimasu ka? Kono jikaku artinya adalah di sekitar ini. Ya. Kombini tadi ya, waserba. Ya. Arimasu ka, apakah ada? Jadi, kono jikaku ni kombini arimasu ka artinya adalah di sekitar ini apakah ada waserba? Sekali lagi ya minasan ya. Di sekitar ini apakah ada waserba? Bahasa Jepangnya adalah kono jikaku ni kombini arimasu ka? Kemudian dijawab oleh si B. Hai, sugu soko ni arimasu yo. Ya. Soko yang tadi ya minasan ya artinya adalah di situ. Jadi, hai, sugu soko ni arimasu yo artinya adalah ya, ada di dekat situ loh. Ya. Sekali lagi ya minasan ya. Ya, ada di dekat situ loh. Bahasa Jepangnya adalah hai, sugu soko ni arimasu yo. Kemudian direspons oleh si A. Ah, so desu ka. Arigatou gozaimasu. Ya. So desu ka. Ah, begitu ya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Ya. Kemudian dijawab oleh si B. Iye. Yang artinya adalah kembali. Maksudnya adalah terima kasih kembali ya, atau sama-sama. Ya. Oke minasan, itu untuk percakapan kita kali ini yang berjudulnya kombini. Nah sekarang ayo kita latihan percakapan ya minasan. Seperti biasa latihan percakapan ini dibagi menjadi 2 part. Ya. Part pertama saya sebagai A, minasan sebagai B. Part kedua dibalik. Minasan sebagai A, saya sebagai B. Oke? Sudah siap? Bisa kita mulai? Ya, dari saya dulu ya. Kono jikaku ni kombini arimasu ka? Dozo, silakan dijawab ya. Ah, so desu ka. Arigatou gozaimasu. Dozo. Oke, ayo, bagus dibalik ya. Sekarang minasan sebagai A, saya sebagai B ya. Pertanyaannya dimulai dari di sekitar ini apakah ada waserba? Dozo, silakan diucapkan di minasan ya. Tadi kalimat bahasa Jepangnya bagaimana? Dozo. Hai, sugu soko ni arimasu yo. Dozo. Iye. Oke, minasan, itu untuk percakapan kita kali ini ya, yang berjudul kombini. Nah, sekarang mari kita latihan percakapan lagi minasan, tapi kali ini melalui gambar komik yang lucu nih ya. Gakushudo sudah menyiapkan gambar komik yang lucu ini untuk melatih percakapan kita ya. Kalimatnya dimulai dari yang laki-laki ini ya. Nah, tadi bertanya di sekitar sini apakah ada waserba?
Nah, tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke. Kono jikaku ni konbini arimasu ka? Oke. Kemudian dijawab oleh yang cewek nih. Ya, ada di dekat situ loh. Dozo, tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasan kira-kira? Dozo. Betul. Oke, bagus. Hai, sugu soko ni arimasu yo. Oke. Hai, kemudian direspons oleh si laki-laki tersebut ya. Ah, begitu ya. Terima kasih. Tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo. Silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Ah, so desu ka. Arigatou gozaimasu. Hai. Kemudian dijawab oleh si ceweknya ini ya. Kembali ya, terima kasih kembali. Tadi ya bahasa Jepangnya adalah iya, oke. Bagus. Iya. Ceritanya berlanjut ketika si laki-laki tersebut ya mendatangi tempat yang dimaksud oleh si perempuan tadi ya. Yang dia temukan adalah PT Waserba. Padahal yang dia maksud adalah Waserba ya, warung serba ada ya, atau kombini atau convenience store. Oke minasang, itu untuk pertemuan kita kali ini ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan tulis di kolom komentar. Ya, oke. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Oke, yuk. Otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.